Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazira Madania dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gelombang radio. Materi yang saya pilih dari bab 6 untuk dipresentasikan adalah gelombang radio. Disusun oleh Nazira Madania kelas 12 MIPA 5 untuk memenuhi kebutuhan nilai fisika. Di sini ada cakupan materi. Cakupan materinya itu terdiri dari yang pertama, pengertian gelombang radio, yang kedua, jenis-jenis gelombang radio, yang ketiga, cara kerja gelombang radio, yang keempat, pemancar gelombang radio, yang kelima, kekurangan dan kelebihan gelombang radio, dan yang terakhir yaitu keenam, manfaat gelombang radio. Yang pertama kita masuk ke pengertian gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Pembentukannya dimulai ketika benda yang mengandung muatan listrik mengalami peningkatan frekuensi dengan tingkat frekuensi radio. Gelombang radio terbentuk pada suatu spektrum elektromagnetik. Perambatan gelombang radiasinya melalui osilasi secara kelistrikan maupun magnetik. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis gelombang radio. Yang pertama itu ada gelombang panjang atau long wave. Gelombang jenis ini memiliki sinyal yang panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas. Kerugian dari gelombang ini adalah memerlukan daya listrik yang sangat besar sehingga mahal dalam operasionalnya. Karena jenis gelombang panjang dan lebar menyebabkan rentan terhadap gangguan atau noise. Yang kedua itu ada gelombang pendek atau short wave. Gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator. Jenis gelombang ini adalah SW atau short wave. Keuntungan dari gelombang ini adalah mampu menjangkau wilayah atau coverage area yang luas. Banyak digunakan oleh pemancar internasional atau antara benua. Kerugian gelombang ini adalah banyak noise, khususnya dari matahari, cuaca, udara, halilintar, dan sebagainya. Suara manusia dapat didengar dengan baik, tetapi penggunaan sound effect kehilangan mutu kualitasnya atau kabur. Yang ketiga itu ada gelombang medium atau medium wave. Gelombang yang menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Secara umum, kebanyakan gelombang yang dipakai oleh stasiun radio, jenis yang dipakai oleh gelombang ini adalah AM atau amplitude modulation dan FM frequency modulation. Keuntungan dari gelombang ini adalah permukaan bumi kurang dipengaruhi cuaca sehingga tidak terjadi noise. Mutu penyiaran lebih bagus dalam kualitas suara dan sound effect. Kerugian dari gelombang ini adalah tanah menyerap gelombang lebih cepat daripada udara yang menyebabkan jarak jangkauan siaran lebih sempit sehingga memerlukan booster. Selanjutnya itu ada cara kerja gelombang radio. Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 3000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau voicemail diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima. Berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, voicemail, atau miniatur suara penerima televisi. Selanjutnya ada pemancar gelombang radio. Yang A itu ada gelombang radio melalui kabel, merupakan cara mudah dalam memindahkan suara melalui radio, tetapi juga paling mahal.
Prinsip pemancaran gelombang seperti ini umumnya digunakan di dalam gedung atau yang lebih dikenal sebagai in-house radio. Contoh kampus-kampus di Amerika atau in-house radio di Matahari Department Store. Keuntungannya dari gelombang ini adalah suara amat bagus, tidak ada gangguan. Kerugian dari gelombang ini adalah membutuhkan biaya yang banyak karena diperlukan ribuan kabel. Yang B itu ada gelombang radio melalui udara. Pemancaran dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek. Mekanisme kerjanya adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Suara dalam bentuk gelombang itu selanjutnya dipantulkan dengan sudut yang sama ke permukaan bumi. Yang C itu ada radio streaming atau radio online. Radio online adalah yang dipancarkan dengan menggunakan teknologi berbasis digital yang dikirimkan melalui media-media pengirim data seperti satelit, dan jaringan kabel. Suara dan musik dari stasiun radio akan dikonversi menjadi bilangan biner yang membentuk kode-kode yang nantinya kode tersebut bisa dikonversi kembali ke dalam bentuk suara yang bisa kita dengar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan gelombang radio. Kelebihan transmisi gelombang radio itu yang pertama ada dapat mengirimkan isyarat dengan posisi sembarang atau tidak harus lurus dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Yang kedua itu ada memiliki daerah kerja yang cukup luas, dan yang terakhir biaya pemasangan secara general cukup murah. Kekurangan transmigrasi gelombang radio itu yang pertama ada kualitas dan performa yang kurang maksimal dan sering mengalami gangguan sinyal. Yang terakhir itu ada manfaat gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.